Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abisarunus Kadawi dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Mimi Azimi, terus ada Muhammad Alfarizi Osman, dan yang terakhir Naufal Ilhamsyah. Baik, untuk slide pertama yaitu tentang definisi dari pengendalian internal. Next. Oke. Definisi pengendalian internal yaitu pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal merupakan proses pengawasan terhadap kualitas kinerja stafnya. Contohnya, usaha manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penggelapan dana terhadap kekayaan perusahaan. Audit internal suatu langkah awal dalam mengurangi kecurangan, meningkatkan pengendalian intern perusahaan sebelum diaudit secara eksternal. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mimi. Kemudian Mimi dipersilakan. Oke, selanjutnya mengenai pengelolaan pengendalian internal. Pengelolaan pengendalian internal atau internal control management adalah proses pengelolaan organisasi yang berfokus pada upaya untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan integritas operasional organisasi melalui penerapan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk melindungi sumber daya organisasi, mencegah atau mendeteksi kecurangan, dan memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan Selanjutnya, beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan pengendalian internal antara lain yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama dalam pengelolaan pengendalian internal adalah mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi operasional organisasi. Next, yang kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur. Setelah risiko diidentifikasi, organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah kebijakan dan prosedur dikembangkan, organisasi perlu melaksanakannya dengan baik. Hal ini melibatkan memberikan pelatihan kepada karyawan dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti dengan konsisten. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Organisasi perlu memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengurangi risiko dan menjaga integritas operasional. Dan yang terakhir, pelaporan dan penyelesaian masalah. Organisasi harus melaporkan masalah yang ditemukan dan menyelesaikannya dengan cepat untuk mencegah risiko yang lebih besar di masa depan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Noval dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengendalian internal di era digital dan permasalahannya. Beberapa risiko yang melekat pada pengendalian internal, diantaranya, yang pertama, pengendalian internal melibatkan pengambilan keputusan oleh manusia. Manusia bisa saja salah dalam mempertimbangkan sesuatu, sehingga keputusan yang diambil tidak terlalu tepat. Yang kedua, adanya gangguan dalam pengendalian internal atau breakdown. Gangguan bisa datang dari mana saja. Misalkan meskipun sudah diterapkan pengendalian internal, namun jika tiba-tiba terjadi perubahan susunan personil, perubahan sistem dan prosedur tanpa adanya penyesuaian pengendalian internal, maka akan mengganggu jalannya pengendalian. Next.
Selanjutnya adanya kolusi dalam pengendalian internal. Meskipun pengendalian telah disusun sedemikian baiknya, namun jika pelaku pengendalian saling bekerja sama untuk melanggarnya, maka bukan tidak mungkin terjadi permasalahan. Selanjutnya ada manajemen berpeluang mengabaikan atau mengesampingkan pengendalian internal. Manajer sebagai orang penting dalam perusahaan memiliki wewenang lebih, bahkan terhadap sistem pengendalian yang ada. Yang terakhir ada pertimbangan biaya dan manfaat dalam perancangan pengendalian internal. Untuk membuat pengendalian internal yang bagus dan akurat, maka tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan. Baik, terima kasih untuk terakhir kesimpulan yang akan dibacakan oleh Alfarizi Osman. Ya, Alfarizi dipersilakan. Dan yang terakhir itu kesimpulan dari pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberi jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi, kemudian keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengelolaan pengendalian internal atau internal control management adalah proses pengelolaan organisasi yang berfokus pada upaya untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan integritas operasional organisasi melalui penerapan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal ini mencakup kebijakan, prosedur, dan praktek yang dirancang untuk melindungi sumber daya organisasi, mencegah atau mendeteksi kecurangan, dan memastikan bahwa laporan keuangan dan operasional yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Nah, adapun beberapa risiko yang melekat pada pengendalian internal ini ialah pengendalian internal melibatkan pengambilan keputusan oleh manusia, adanya gangguan dalam pengendalian internal atau breakdown, adanya kolusi dalam pengendalian internal, dan pertimbangan biaya dan manfaat dalam perancangan pengendalian internal. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Eh, Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.